Semangat yang panjenengan miliki di awal Ramadan, semangat itu siapa yang memberi? Semangat panjenengan di awal Ramadan, tarawih semangat, ngaji semangat, sahur semangat, jamaah sholat ke masjid semangat. Pertanyaan, saat durungnya lah model panjenengan boten semangat. Saya bingung, ilmu saya rusak di sini asli. Saya pulang ngeluh saya ini asli, buka kitab mana saya pulang ini. Batal apa enggak? Yang C tadi mandi sambil sahur. Loh, lah nyelawan gak batal nih. Itu loh sebelah sana itu loh. Dua orang itu loh. Jilbab abu-abu sama jilbab itu. Panjenengan dulu mondok di mana? Sekarang membatalkan puasa dengan sengaja dosa besar apa enggak? Ini tadi sengaja apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, setiap sambutan dari ketua panitia, ketua cabang, ketua ranting, itu mesti ngarain redek. Dan ini bukan abang-abangi lambe, ini serius ini. Lah ini beneran serius. Mesti dibilang kami sudah menunggu Ustadz Rifki 3 tahun. Ya, padahal ya Allah Pak, sami mawon. Kulo, Ustadz Hatta, Ustadz Nawawi, Ustadz Darwis, dan Ustadz-Ustadz yang lain sami mawon. Yang membedakan cuma satu, nasib. Nggih, serius. Yang membedakan cuma apa? Nasib. Maka kalau di pembukaan kemudian terkesan berlebihan itu kalau batin jerone ati. Ini doanya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengatakan begini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum diriku atas ucapan mereka. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak ketahui atas diriku. Ini ucapannya Sayyiduna Abu Bakar kalau ada orang yang ngelem beliau. Ngelem itu apa? Memuji, menyanjung. Karena apa? Kita ini khawatir dadi sombong. Kita ini khawatir akhirnya krosolek gede tenanan. Padahal tidak ada gede-gedean itu. Kita ini khawatir kalau dengan ucapan itu kita lupa bahwa kita ini dosane akeh. Maka Abu Bakar mengajarkan 3. Nomor 1. Kalau dipuji sama orang, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan saya dihukum atas omongan mereka. Karena kita khawatir, gak podo mbek sing diomong nih, nanti malah jadi dosa. Yang kedua, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan hamba lebih baik dari persangkaan mereka. Dadekno aku luwih apik. Amin. Yang ketiga, waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah dari dosaku yang mereka tidak tahu. Nah maka dengan itu insya Allah kita ini aman dunia, aman akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang paling penting yaitu
Allah memberikan kepada kita nikmat seneng ngaji. Maka ketika panjenengan tadi sambutan, kemudian bagi-bagi buku HPT, itu semangatnya Mbah Bejo yang zaman di Malang dulu. Panjenengan tahu mantan PWM, Profesor Thohir Lut, itu kan didikan langsungnya Mbah Bejo di Malang. Mungkin yang sepuh-sepuh masih kenal dengan Mbah Bejo itu. Mbah Bejo itu punya nasihat yang sampai sekarang penting untuk Muhammadiyah. Apa itu beliau bilang? Beliau bilang, Muhammadiyah itu hidup dengan pengajian. Jadi jangan ngomong ranting, jangan ngomong cabang, bahkan daerah ataupun wilayah, kalau orang-orangnya gak seneng ngaji. Karena ciri khas warga Muhammadiyah itu ngaji. Sampai pada akhirnya Mbah Bejo itu keliling. Untuk apa? Menghidupkan ngaji Muhammadiyah. Bahkan beliau itu mengharapkan ada kajian rutin Muhammadiyah mingguan. Entah malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Minggu, monggo terserah. Yang penting wajib ada pengajian ranting. Dan yang beliau sarankan, ngaji ranting itu anjang sana. Anjang sana itu apa ya? Anjang sana itu silaturahim kelilingan. Dan beliau bilang, ojo repot mbek suguhan. Jangan repot sama suguhan. Karena nun sewu, kita ini yakin banyak orang gak siap ketempatan karena abot suguhan. Nah maka suguhannya sak kenei. Polo pendem, monggo. Tuan rumahnya dipendem, monggo. Wes pokok suguhan itu jangan sampai abad memberatkan, tapi intinya tetap ngaji. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang yang senang ngaji. Karena orang yang senang ngaji itu jamaah, insya Allah tetap uripe ketoto. Ketika lupa diingatkan. Ketika mulai males disemangati. Ketika mulai jauh dari tuntunan Islam, kembali didekatkan dengan tuntunan Islam. Nah maka dengan semua itu insya Allah setiap warga Muhammadiyah kudu sregep ngaji. Siapapun yang isi, dimanapun tempatnya, sing penting ngaji. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, singkat, padat, jelas. Di pagi hari ini menjelang siang, saya menghargai setiap jamaah yang mau ngaji. Itu menghargainya dengan cara apa? Ngajine kudu serius. Dan mohon maaf, banyak penceramah sekarang tidak amanah. Tidak amanah itu apa? Mau ngaji, gak belajar sih. Dianggap ilmune wis ning kene. Aku ini pokoknya kelmik ngomongin metu dewi. Ngawur. Ini ngawur. Ini tidak termasuk orang yang amanah. Tidak boleh. Jamaah itu datang ngaji kepada kita, itu mereka berharap mereka pulang membawa ilmu. Maka termasuk penceramah yang dadai. Masya Allah. Loh apa ya kenal sama saya? Mali GR saya. Lalu setiap orang lewat dada ini bingung gak pengajian saya nanti ya. Nah, maka setiap penceramah wajib bertanggung jawab kepada pendengarnya bahwa apa yang mereka ceramahkan betul-betul ilmu yang bermanfaat. Ojo sampai sakar PDW guyon raenek jelase, kemudian jamaah pulang ditanya ngajine apa? Weh pawenak sing penting ustadil lucu. Lah ini malah ngawur. Ini ndak amanah namanya. Dan kelak dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Karena saya diundang, penceramah yang lain diundang, mubaligh yang lain diundang, itu bukan untuk ngelucu. Tapi mereka diundang untuk berbagi ilmu. Nah maka panjenengan juga harus ngerti jamaah. Ojo golek penceramah yang penting lucu. Penceramah itu panjenengan diceramai seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sekali, untuk ngecas iman dan ilmu panjenengan. Dados harapannya kula lan panjenengan wangsul, imannya kuat, ilmunya tambah, ibadai
koma. Faham boten? Nah, nopo sekarang kita ganti materi poligami saja. Pripun Bu, setuju? Ibu-ibu diam sebentar. Bapak-bapak setuju? Berarti kita bikin pengajian khusus bapak-bapak saja. Kita bikin pengajian apa? Khusus ibu-ibu, gak usah ngurungok nih, monggo. Petan angsal, ecep-ecep jajan di angsal. Sip, saya ngadep sebelah sini. Begini Pak, poligami dalam Islam itu Pak, itu syariat yang mulia. Orang Islam itu harus yakin bahwa poligami itu syariat. Beristri lebih dari satu, itu kemuliaan dan kebaikan. Lanjut apa enggak ini? Enggak ada. Sudah, begini. Saya mau menyampaikan singkat, padat, jelas. 3 poin. Panjenengan fahami dulu 3 poin. Pra, ketika, pasca. Apa? Pra. Pra itu apa? Saderengi, sebelum. Kemudian yang kedua, ketika, pas momennya. Dan yang ketiga, pasca. Pasca ini apa? Setelah. Tapi pra, ketika, dan pasca ini semua tentang Ramadan. Apa yang kita lakukan sebelum Ramadan? Apa yang kita lakukan ketika Ramadan? Dan apa PR-nya setelah Ramadan? Insya Allah 3 ini panjenengan jadikan oleh-oleh pulang. Bahkan, saya ceramah dimanapun, mesti ceramah saya itu gampang diringkes. Gampang diringkes, gampang dicatat, bahkan tidak jarang teman-teman dengarkan ceramah saya, itu diceramah nih maneh. Gara-gara saya ini tidak pernah ceramah sing bulet-bulet, jelimet-jelimet. Karena apa? Saya sendiri gak ngerti. Wes karuan singkat, padat, jelas. Nanti bisa diceramahkan lagi, bisa ditulis menjadi apa? Buletin, bisa ditulis menjadi khutbah Jumat, itu lebih bagus. Dan yang paling penting, ceramah itu gampang diamalkan. Gampang diamalkan. Kita mau berbicara tentang Ramadan. Karena untuk Muhammadiyah, Ramadannya cuma kurang 2 hari. Senin, Selasa, Rebu, Poso. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan, santai mawon. Biasa. Maka dalilnya lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami, amalan kami. Dan kami akan konsisten dan tanggung jawab. Dan untuk selain kami, panjenengan yang ikut pemerintah, yang dari saudara kita Nahdlatul Ulama, monggo dengan amalan kalian, kita tidak saling mengganggu. Faham betul? Maka kemungkinan tahun ini Ramadannya beda. Kita di Muhammadiyah komit konsisten ikut putusan pimpinan pusat. Kita akan puasa pada hari Rebu. Jadi terawihnya kita mulai Selasa malam. Mulai berapa? Selasa malam. Itu sudah resmi putusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita kalau ngaku Muhammadiyah, nggak boleh pelintat-pelintut. Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Harus konsisten. Nah, mengenai perbedaan pendapat awal dan akhir itu biasa. Wes monggo lah. Tapi kalau panjenengan ngaku warga Muhammadiyah, harus ikut putusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan panjenengan boten usah khawatir. Semua keputusan di Muhammadiyah itu digodok oleh pakar yang berilmu. Jadi jangan dikira pimpinan pusat Muhammadiyah itu orang-orang bodoh. Nggak, itu isinya orang-orang pinter. Yang setiap keputusannya itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Sip. Berarti poin pertama, pra Ramadan. Ini cuma kurang 2 hari. Dan mudah-mudahan kurang 2 hari ini bisa kita maksimalkan untuk mempersiapkan Ramadan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Pra Ramadan. Amalannya 3. Amalannya berapa? Artinya persiapan untuk ketemu Ramadan ada 3. Persiapan nomor 1. Sebelum saya ngomong persiapan, saya tanya dulu. Jawab ya. Mudah-mudahan yang bisa jawab, saya kasih hadiah haji tahun ini tanpa antri. Yang bisa jawab, haji tahun ini tanpa antri. Udah langsung. Syaratnya 1 tok, bayar dewe. Wes, yang lain selain itu tak urusi sama saya.
Paspor tak buatkan, visa tak uruskan, maktab tak golek nih, masyair tak cekkan. Pokok syaratnya cuma satu apa? Bismillah. Ayo, loh, kenapa kok ketawa? Serius ini. Siapa tahu panjenengan daftar lewat saya dapat bonusnya. Nah kan gitu, nanti yang lain travel saya yang ngurus. Sudah, pertanyaannya begini Bu. Ada perempuan haid. Perempuan apa? Haid. Laki-laki gak usah ngerungok nih, panjenengan gak haid kok. Perempuan haid, kering jam 11 malam. Terus darah haidnya sudah bersih. Mandek jam 11 malam. Tapi belum mandi sampai adzan subuh. Boleh puasa apa enggak? Oh, kok tidak? Boleh enggak? Loh ini belum mandi sampai adzan subuh. Wes adzan subuh belum mandi suci dari haid. Tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Kenapa tidak boleh puasa? Karena perempuan yang haid dianggap masih belum suci, maka konsekuensinya tidak boleh sholat, tidak boleh kumpul suami istri, tidak boleh puasa sampai dia mandi suci. Kalau ternyata mandi sucinya telat sampai adzan subuh, tidak boleh puasa karena dianggap belum suci. Kecuali fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i, sing penting wis niat, mandinya kapanpun boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Dikiaskan dengan apa? Karena belum boleh kumpul suami istri, maka termasuk ibadah lain yang dilarang juga belum boleh. Nah itu ilmu. Nah sekarang, kumpul suami istri, malam Ramadan. Setelah kumpul tidak langsung mandi. Alah dusi menihai. Saiki terus kepengen kesel. Apa mana bapak iki mang bayu petang jam. Lek kerja di jopo mah lo lek ngenteni petang jam. Anda kira apa petang jam? Hus. Astagfirullahaladzim. Sudah mandinya besok lah kok mau mandi tangine karipan 5 menit menjelang azan subuh. Dalam keadaan dia berhadas besar. Nggih apa nggih? 5 menit ini, sisa 5 menit menjelang azan subuh, panjenengan pakai sahur nopo mandi? Sabar. A. Sahur. B. Mandi. C. Mandi sambil sahur. A, B, nopo C? A. Sahur. B. Mandi. C. Mandi sambil shower. A, B, C. Gini, yang angkat tangan. Ini laki perempuan ini kumpul suami istri kok. A, angkat tangan. Sip, A cuma sedikit. Berarti B, mandi. Karena hadas besar ya. Mandi, B. C. Lek enek C kebangetan. Loh. C sebelah sana. Lo panjenengan mandi sambil makan. Masya, atau mandi sambil ngelek banyu. Masya, yo enak C. Pelemahan luar biasa. Baru di sini ada yang C loh. Sip, jawabannya sahur. Karena panjenengan boleh masuk waktu subuh dalam keadaan berhadas besar karena hubungan suami istri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Karena Nabi Muhammad pernah melakukan itu bahkan tidak jarang. Tidak jarang artinya apa? Ya sering. Masuk waktu subuh, belum mandi dari hubungan suami istri dan puasanya sah. Karena beda haid dengan hubungan suami istri, beda. Nah, dari situ kita ngerti ilmu itu penting apa enggak? Penting. Contoh. Jawab ya, ini haji. Bisa jawab haji. Ada teman kita Pak, ini kejadian guduk guyon, tenanan kedaden. Temen panahan. Orang sini, deket sini rumahnya. Namanya Andes Inovasi. Ada yang kenal Andes? Andes. Nah, pernah tanya ke saya WA, tak waca koyo novel. Dawa ram lek WA, Masya Allah, gak teleponnya lah wes. Pertanyaannya begini. Ustadz, aku iki lek sarapan ndok godok. Telur rebus. Ini belakang MBG punya siapa? Punya Muhammadiyah. Ya? Bukan? Saya malah gak wani ngeritik ini. Sudah lanjut.
Sarapan telur rebus. Biasa setiap pagi 4. Setiap pagi berapa? Tapi papa tikus Ustaz, wis cukup sampai awan ramangan mana. Karena dia diet. Makannya telur rebus 4. Nah, hari pertama puasa Ustaz, lali lek poso Ustaz. Godok endok. Wis mari godok endok, tak pangan. Dan namanya telur rebus, Pak. Di tenggorokan ya apa? 1 saya makan, mulai kroso rodok seret. 2, 3, pas telur keempat. Raiso ambaan, raiso ngomong. Lali lek poso. Waktu mau minum, eling lek poso. Nah, angsal ngunjuk napa mboten? Nah, ini suka saya ini. Nggak boleh kalau ingat karuan mati ya. Ini Islam tenanan yang ini kalau Pak kudu keras. Apa Islam kok longgar ya Bu ya? Nggak boleh karena sudah ingat. Kalau mati ya apa? Berarti boleh apa enggak? Dari mana fikihnya orang eling lek poso boleh minum itu fikihnya siapa? Lo ini lo ilmu. Ini padahal perkara dasar dalam hukum fikih Ramadan. Nah sekarang hukumnya orang tadi tidak boleh minum. Haram. Karena dalam keadaan bulan Ramadan dan dia ingat sedang puasa. Bagus. Boleh haji Bu. 374. DP-nya separuh. Nanti pelunasan 5 hari menjelang keberangkatan. 374. Nggih, maka panjenengan setor nama ke saya insyaallah. Nanti saya uruskan. Nggih. Amin dulu Bu. Insyaallah lu rezeki dari Allah tidak ada yang tahu loh. Amin insyaallah. Sudah. Jawabannya tidak boleh minum. Karena Ramadan siang hari dan dia ingat dalam keadaan dia sedang tapi karena darurat maka dia boleh minum karena keadaannya darurat. Kalau keadaan darurat maka dia membatalkan puasanya dengan minum, tidak berdosa. Pertanyaan berikutnya, posone batal nopo mboten? Lo katanya boleh, lah kok batal? Lek batal enggak boleh. Lah ngene lho pelemahan. Batal apa enggak? Lo kalau batal enggak boleh. Saya bingung, ilmu saya rusak di sini asli. Saya pulang ngeluh saya ini asli, buka kitab mana saya pulang ini. Batal apa enggak? Yang C tadi mandi sambil sahur. Loh, lah nyelawen gak batal nih. Itu loh sebelah sana itu loh. 2 orang itu loh. Jilbab abu-abu sama jilbab itu. Panjenengan dulu mondok di mana? Ya Allah ngatur kayak gini kilo uangnya asli noto menungso model gini susah. Sudah, jawabannya batal. Tapi puasanya batal dalam keadaan dia tidak berdosa. Sekarang membatalkan puasa dengan sengaja dosa besar apa enggak? Ini tadi sengaja apa enggak? Enggak sengaja kok eling. Loh, lupa kan telurnya, minumnya. Nah, maka puasanya batal tapi dia tidak berdosa. Paham betul? Nah, ini loh ilmu. Maka persiapan pra-Ramadan wajib punya ilmu. Buka puasa seperti apa? Sahur itu afdolnya jam berapa? Kemudian amalan apa yang menjadikan puasanya bermakna? Apa yang menjadikan puasanya tidak berpahala? Semuanya perlu ilmu. Maka pra-Ramadan nomor 1 ilmu. Nah, maka kemarin kami bikin di Masjid Al-Amin. Panjenengan datang, kok salah panjenengan pinter. Coba enggak datang ya bingung juga. Nah, sudah pentingnya fikih Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Sekarang saya mau tanya, tarawih berapa rakaat? Ora tahu tarawih, ditakoni tarawih berapa rakaat bingung. Tarawih berapa rakaat? 11. 23. Nah, tarawih menurut ulama jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya tidak terbatas. Kalau ngomong bolehnya berapa, sakerso panjenengan.
Bahkan Imam Malik di kota Madinah zaman Imam Malik menjadi mufti, terawihnya 40, witirnya 3, petang bolu telu. Ayo Muhammadiyah ikut Imam Malik. Petang bolu telu. Besok jamaah buyar lo telu likur Muhammadiyah rakuat toh. Iya, apalagi diajak 43. Tapi intinya tidak terbatas. Afdolnya seperti yang Nabi Muhammad lakukan 11. Afdolnya berapa? 11. 23. Tumak nina, khusyuk, tenang, gak kesusu, bacaannya bagus, imamnya enak, jamaahnya khusyuk, bagus 23. Lek 23, tawar, telu lekor petung menit. Ada apa enggak? Ada. Blitar. Terus kita enggak usah, sekarang zaman YouTube ini bebas ngomong. Blitar itu terawih telu lekor rokaat 7 menit. Berarti kalau kita hitung rata-rata 7 menit itu berapa detik? 420 detik. Dibagi 23 rokaat. Berarti per rokaatnya 18 detik. Detik. Satu rokaat. Itu mulai takbiratul ihram sampai naik ke rokaat kedua 18 detik. Saya sarankan ibu-ibu yang tubuhnya mulai melar, ikut ke sana. Istiqomah saulan ber. Insya Allah Idul Fitri langsing. Kenapa? Kalori panjenengan terbakar. Nah, maka urusan diterima tidak diterima urusannya siapa? Allah. Sudah, sip. Maka persiapan pertama pra-Ramadan ilmu. Nomor 2, apa pra-Ramadan? Membersihkan hati. Membersihkan hati. Kenapa hati penting? Panjenengan sampun apal dalile. Napa dalile? Dalam diri seorang manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik semuanya, baik. Segumpal darah buruk semuanya katut. Apa segumpal darah itu? Hati. Berarti kalau kepingin ibadah api, hatine kudu resik. Nah sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, perkara yang paling ngaboti ibadah itu cuma satu. Dosa. Napa? Dosa. Kalau kepingin ibadahnya enteng, dosa kudu diresiki dari hati. Pripun cara ngeresiki? Tobat. Pripun? Tobat. Kalau sesama manusia, jangan segan meminta maaf. Pak, istri-istri ini Pak, punya dosa enggak Pak kepada panjenengan? Weh jujur mawon betul sawet tak belani. Ayo, sudah minta maaf. Sudah minta maaf kepada suami? Belum? Enggak usah minta maaf, rapopo. Mau suami aja lah minta. Iya, enggak usah minta maaf, neroko langsung blum. Masya Allah. Sudah minta maaf, Bu? Oh, enggak punya suami. Ayo Pak, mosok ngawaku kayak ngene lho Pak, mosok gak dirabi. Nah, sudah. Suami juga sama, sudah minta maaf ke istri. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, tetangga, kepada teman, kolega, sahabat. Minta maaf. Tujuannya apa? Masuk ke bulan Ramadan, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, ibadah enteng. Persiapan ketiga, pra-Ramadan. Ini masih pra. Kurang mek rong dino ini. Ilmu dikuati. Hati diresiki dengan tobat dan istighfar serta minta maaf. Nomor 3, niat. Napa? Tak ceritani. Ustadz, apa pentingnya niat? Ngeten Bu. Saya dengan panjenengan podo plek. Tidak ada jaminan kita bakal ketemu Ramadan walaupun cuma kurang 2 hari. Jangankan yang tua seperti kita ini, yang nom ini. Tak terawang dulu. Weh, roto abang ini asli. Ini sudah, waduh danger. Yang geser. Yang laki-laki geser. Mas geser gitu Mas. Yang perempuan. Wih tambah medeni. Kurang mek 3 jam kayak gini. Ya Allah. Aduh hati-hati Mbak. Cepet telepon orang tuanya ya. Kalau ada apa-apa saya tidak tanggung jawab loh ya. Tenan. Ibu-ibu. Woi, saya kurang 1000 tahun. Jangan khawatir Bu. Panjenengan tahu enggak orang Arab itu? Orang Arab. Ini Arab tenanan, bukan Arab Jawa Indonesia, bukan. Arab tenanan Bu, orang Arab itu. Kalau ada temennya minta didoakan panjang umur, ditungak nih piye? Doanya begini, Ta'ish,
khamsina aman ba'dan nas wa tamut khamsina aman ba'dan nas. Sampean tak dongakne panjang umur, mati sampean 50 tahun sakwise menungso entek sak donya. Kersa mboten? Loh, ini semua tanah punya panjenengan. Mobil mewah punya panjenengan. Istana presiden punya panjenengan. Gedung putih Donald Trump mati punya panjenengan. Loh, kersa mboten? Dan 50 tahun loh. Sampeyan PKB 50 tahun. Menungso wis entek. Kersa mboten? Lah ngono kok kepengin panjang umur? Panjangan panjang umur tuh kepingin berapa sih? Ayo, panjang itu berapa? Ayo jelas-jelasan ya ngomong angka ayo. 80. Lah yang sudah 80, saya njaluk 90 iki. Wis 90, panjenengan tanya, "Pun nggih, Pak?" Nggih dereng. Lho pinter Pak 100. Wis 100, panjenengan tangkleti, "Pak sampun nggih pun 100." Loh, mau sik engko sik. Lah itulah manusia di dunia ini, gak ono entek. Ndak ada habisnya. Nah, maka persiapan ketiga niat. Tujuannya apa? Karena saya panjenengan kita semua tidak ada jaminan bakal ketemu Ramadan. Terus yang jamin dapat pahala Ramadan apa? Niat. Kita kasih dalil 2. Dalil yang pertama. Rasulullah bersabda ada orang menjelang tidur malam. Niat mau sholat tahajud. Niat mau sholat tahajud. Sudah? Setelah dia niat tahajud, keturun sampai azan subuh. Niat padahal. Tapi kemudian apa? Tertidur. Apa yang dia dapatkan? Dapat pahala tahajud sempurna. Faktornya apa? Niat. Padahal kalau panjenengan tahajud tenanan, belum tentu diterima. Nggih napa nggih? Bisa jadi tahajudnya nggak khusyuk. Bisa jadi tahajudnya pamer, riak, subuhan, pura-pura ngantuk. Loh Mas, cek subuh kok wis ngantuk. Wah, lah yo iku lho Mas. Aku mambengi gak krasa tahajud di petang jam punjul Mas. Masya Allah. Oh, pas ayat sing tak waca iku enak lho Mas. Iki malah gak keterima tahajudnya karena tahajud pamer mboten ikhlas. Nah, yang satu modal niat dapat pahala tahajud sempurna, yang satunya tahajud tenanan durung mesti diterima. Maka dari sini karuan niat tok ra usah salat. Lah enak ngaji model begini ya. Enteng, Mbak. Yang penting niat tok ra usah. Apa iya? Loh yo ndak, Pak. Allah itu ndak bisa dihapusi. Gusti Allah niku mboten saged ditipu. Allah tahu mana yang niatnya tenanan, mana yang niatnya guyonan. Lelek niatnya guyonan ya malah dosa. Nggih apa nggih? Nah, maka sama seperti Ramadan, mulai detik ini perang. Diperbanyak niatan-niatan yang baik. Napa niatan yang baik? Ya Allah, kalau saya ketemu Ramadan, saya mau tarawih gak bolong blas. Kalau saya ketemu Ramadan, ya Allah, saya mau baca Quran setiap hari minimal 1 juz. Kalau saya ketemu Ramadan, ya Allah, saya mau sedekah tiap hari 50.000. Kalau saya ketemu Ramadan, ya Allah, saya mau bungkus nasi setiap hari 5 bungkus tak kirim ke musola Muhammadiyah. Itu niat. Semakin banyak niat panjenengan, semakin banyak pahala panjenengan. Kalau ternyata ndak ketemu Ramadan, niat niku wau kalian Gusti Allah sampun dicatat. Apa dalilnya? Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Orang yang punya niat baik ternyata gak sido kelakon niatannya tadi, tapi tidak kelakonnya karena uzur syar'i, Bu. C. Mandi sambil sahur. Pripun paham? Masya Allah, kula dongaaken panjenengan saged sahur sambil mandi. Amin. Cek sukses. Nah, terus panjenengan mangke mandinya pakai shower nggih. Terus sambil mandi sabunan sambil mangap. Nggih Bu nggih? Aku nggih, Masya Allah. Ajaib. Saya nyesel kenapa enggak kelemahan dari dulu saya ini. Masya Allah. Lah kok jamaah keren-keren seperti panjenengan begini loh. Masya Allah. Sudah. Maka niat. Ketika niat itu terhalang oleh uzur. Uzurnya apa? Sakit. Uzurnya apa? Repot yang enggak bisa ditinggal. Uzurnya apa? Safar. Maka apa yang panjenengan niatkan oleh Allah sudah dicatat. Berarti pra Ramadan ada berapa? Nomor 1 belajar. Buka YouTube, buka Google, buka buku, buka kitab, buka HPT tentang hukum puasa Ramadan. Nomor 2, hati dibersihkan dari dosa.
Kalau hatinya bersih, ibadah enteng, terawih enteng. Jadi terawih 11 rakaat, 3 jam ket mari. Itu panjenengan bilang, kok sebentar sekali ya terawihnya. Padahal berapa? 3 jam. Faktornya apa? Hati ini bersih. Tapi kalau hatinya kotor, kalau hatinya kotor. Nomor 3, ingat harus pasang niat. Diperbanyak niat mulai kapan? Sekarang ketika Ramadan. Jujur. Kalau di Kasembon. Pelemahan boten enten. Pelemahan ngeten. Di Kasembon itu masjid musola rame cuma 4 hari pertama Ramadan. Ra cukup. Sampai ada musola pasang terop di etannya masjid. Pasang terop. Tapi pasang terop cuma seminggu. Sama bakul terop ditawani, Mas, pasangan saulan bayaran seminggu. Wong Ramadan terop rapayu. Katanya ketua takmir, mau bayar. Kanggo nimbung petang dino tok. Hari kelima ojo terop, jeruwe ra kebek. Itu Kasembon. Raminya cuma 4 hari. Pelemahan begini. Mulai awal sampai akhir sepi terus. Lepas jangan kira rame terus dah. Ini subhanallah. Nah, sekarang ternyata fenomena seperti itu umum sak donya. Sak donya, Pak. Pelemahan sami, Kasembon sami, Pare, Kediri, Surabaya, Afrika, Asia, Amerika, Eropa, podo. Maka saya khawatir orang Kasembon itu jadi ketularan pelemahan. Karena samai penyakitnya. Nah, sekarang begini. Ketika Ramadan. Masya Allah. Kenal sama saya. Ustadz terkenal. Rusak. Sudah. Ketika Ramadan. Ada 4 cara singkat, praktis, aplikatif. Alah ngerti pora? Aplikatif ngerti? Hah? Saya ini gawet tuh nggak bahasa dukur-dukur ini orang ngerti kabeh. Saya ini biasa 1 jam in English. In English. My lecture in English. You know? Sahur mandi. Sahur sambil mandi. Sahur sambil mandi. Mbak ngerti bahasa Inggris? Enggak, ya wes, kalau gitu bahasa Indonesia aja. Kesian yang sahur sambil mandi tuh. Lek panjenengan jelas ngerti. Gini. Singkat, praktis, aplikatif. Aplikatif itu apa? Betul-betul bisa diamalkan, gak ngawang hanya teori. Percuma kalau pengajian mek teori tok gak diamal nih, jar koni. Iso ujar raiso. Nah seperti saya ini, ceritanya poligami terus, jar koni. Bukan raiso, Bu, rawani. Lek isone jane yo iso. Wong lanang langkai ombo, nggih, Pak. Nggih, Pak. Ala kaya wani nggih. Nah, sudah, kita lanjutkan. Aplikatif bisa diamalkan. Apa Ustadz? Ada 4 tips agar semangat Ramadan saya dan panjenengan, termasuk yang umurnya tinggal 3 jam ini. Astagfirullah. Segera telepon orang tua, ngomong ke pengasuh pinjam HP. Ini kata Ustadz Rifki kok sisa 3 jam, ketok tenan nih. Malah wis kalong 20 menit ini. 2 jam 40 menit. Segera ya, Mbak. Lo malah nekat, malah nunggu di situ. Lo nekat selamat deh kono kok balik ini. Sudah. Ada 4 cara. Biar Ramadan saya, Ramadan panjenengan semangatnya tidak hilang di tengah jalan. Penting boten? Berarti panjenengan termasuk yang cuma 4 hari tadi. Panjenengan termasuk yang terawihnya cuma 4 hari? Enggak, ya berarti enggak penting, kita loncat. Sekarang pasca Ramadan. Penting boten? Aduh, paket, Masya Allah. Jangankan yang punya pelembungan, saya lu kaget, Dik. Saya doakan panjang umur, sehat walafiat, mulya donya akhirat, dadi wong sugih, pinter, manfaat, soleha. Amin. Ya Allah panjenengan kita ini, lah tenanan. Sugih, soleha, pinter, manfaat, barokah. Suami yang ganteng, sugih, tanggung jawab, penyayang. Karena sing ngamin ini medit panjenengan. Dan 4, biar semangat terjaga sampai akhir Ramadan. Nomor 1, tulis syukur. La in syakartum, Masya Allah. Semakin panjenengan bersyukur, semangat panjenengan sama Allah ditambahi. Ngantuk.
Ini tak tukar yang ini. Ini ada luarsanya masih agak lama. Mas. Serius, ambil. Serius. Ambil. Tak doakan barokah. Mau tak celup jari enggak? Oh, enggak usah ya. Karena ada yang baru dicelup dulu baru barokah, Pak. Muhammadiyah sebultan. Canggihan Muhammadiyah ya. Saya kemarin pengajian di Kandangan. Di rumahnya Dokter Panji. Nah, itu kan dokter senior. Itu menjelang pengajian hujan deras. Bingung Pak Dokter. Saya bilang, tenang Pak Dokter. Saya sebul. Masya Allah, terang. Kalau tidak percaya dokter Panjinya masih ada hari ini. Karena beliau ke Surabaya Senin sampai Jumat. Ini masih ada. Paranormal. Saya kalau nerang udan iso, tapi ngilangi panas tidak bisa saya. Ini rotok anget ini. Sudah. Nomor 1, syukur. Kalau bersyukur sama Allah diapain? Ditambah. Maka Ramadan yang pertama, semangat panjenengan disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Imam dereng dugi kula pun mantun traweh. Wanga maling ngawur. Ini imamnya belum datang ya Allah, saya sudah di masjid. Sing biasa ten masjid adzan ya Allah, dereng dugi kula pun dugi ya Allah, semangatnya over. Biasa orang kalau nyubi begini. Tapi kalau sudah biasa istiqomah, tenang wonge. Tapi lek anyaran, sarung anyar. Takwa anyar, sejadah anyar. Saking semangatnya Pak, sejadahnya ditaruh di mihrab. Kating imam isaan. Bahkan ada yang lebih semangat lagi, ditaruh depannya imam. Matilah ya. Susah ya. Nah, ini saking semangatnya, maka semangat di awal Ramadan disyukuri. Panjenengan saged tarawih, alhamdulillah ya Allah. Saged salat. Panjenengan benjeng subuhan ten masjid, alhamdulillah ya Allah. Bisa salat subuh di panjenengan salat duha terus maos Al-Qur'an angsal 1 juz. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun saged maos Al-Qur'an sampai 1 juz. La in syakartum disyukuri. Nanti semangatnya sama Allah ditambahi. Maka ini tambahan dari Imam Nawawi. Saking sinten? Imam Nawawi. Napa tambahan ini? Ngeten. Termasuk perkara yang dianjurkan itu malam pertama Ramadan sak mantune salat maghrib panjenengan dianjurkan sujud syukur. Untuk apa? Supaya kita ini bersyukur karena kita masuk ke bulan Ramadan. Jujur, seumuran saya banyak yang sudah meninggal. Padahal saya ini baru 27. Itu sudah banyak yang meninggal. Gak percaya? 8 pinten? 50, 45. Astagfirullah. Saya suka panjenengan 35, Masya Allah. Padahal papat itu Izan. 40. Enggak, 40 kurang dikit. 39,9 bulan. Punjul titik. Yes, pokok itulah kira-kira, gak penting lah. Sudah? Maka begini jamaah. Banyak orang seumuran kita yang sudah meninggal. Gini apa enggak? Padahal ketemu 1 Ramadan saja, itu menjadikan 2 sahabat Nabi yang wafat. Sing ketemu Ramadan surgane ndek ndukure langit, yang ndak ketemu Ramadan surganya di bawah. Hanya gara-gara yang satu wafatnya setelah ketemu Ramadan, yang satu wafat sebelum Ramadan. Lah jujur panjenengan gak ada rencang seumuran panjenengan ingkang sampun sedo? Punya? Banyak ya kan? Pertanyaannya satu, kenapa bukan panjenengan yang meninggal? Nah, maka karena kita ketemu Ramadan teman kita di kuburan, maka kita kalau malam pertama Ramadan ba'da sholat maghrib sujud syukur. Alhamdulillah. Nomor 2, berdoa. Minta kepada Allah. Saya mau tanya, semangat yang panjenengan miliki di awal Ramadan, semangat itu siapa yang memberi? Semangat panjenengan di awal Ramadan, tarawih semangat, ngaji semangat, sahur semangat, jamaah sholat ke masjid semangat. Pertanyaan, saat durunge lak model panjenengan boten semangat. Pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba semangat? Itu semangat yang memberi siapa? Paham gak? Siapa yang memberi? Kalau kita paham semangat itu Allah yang memberi, berarti mintanya kepada siapa? Allah berfirman apa?
Di dalam Al-Quran tentang doa, Allah bersabda, wa id qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku terima doamu, aku beri permintaanmu. Allah jamin, sama Allah dikasih. Maka doanya, kalau kepingin semangatnya tidak putus di tengah jalan, doanya 3. Nomor 1, Rabbana la tuzigh ba'da id. Mantap, apal sudah. Itu doa pertama. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da id. Doa yang kedua, doanya Nabi yang paling sering dibaca. Ya muqallibal tsabbit qalbi ala dinik. Pintar. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba di atas agamamu. Kadang semangat, kadang males, kadang khusyuk, kadang lali. Nggih napa nggih? Kadang loman gelek medite. Nggih. Maka itu artinya apa? Allah membolak-balik hati. Biar hatinya tetap di atas ketaatan. Minta la rabba ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Doa yang ketiga. Doa setelah sholat. Apa doanya? Ini kok waktu saya kurang 9 menit. Doa setelah sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk terus bersyukur, terus senantiasa zikir, terus senantiasa mampu beribadah dengan baik. Apal sedoyo? Apal, wong niki donga umum kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Nomor 2. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Doa ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Sip. Sekarang kapan doanya dibaca? Yo terus. Pangi turu kate sahur, yo pas sahur, sholat duha, sholat duhur, buka puasa, sebelum terawih, setelah terawih terus berdoa. Nah, kalau panjenengan berdoa sama Allah dikasih semangati lancar. Ketiga, usahakan puasa panjenengan, puasa lahir dan batin. Begini, ada orang puasa itu tipenya 2. Bu, sahur sambil mandi. Ada orang puasa tipenya berapa? Nomor 1, posone batal. Enten boten? Apa pembatal puasa? Makan, minum, hubungan suami, istri, muntah dengan, saya mau tanya, kok pelaur? Muntah dengan sengaja itu kok pelaur? Boleh opo? Kok enak itu loh, orang-orang ngelogok gulu, nggarai muntah, akhirnya posone. Ternyata dibahas di buku fikih. Ada, dan itu perlu dilakukan. Kalau bahasa kitab fikih, bahasanya apa? Orang yang sakit perut, yang kalau tidak dimuntahkan perutnya akan semakin sakit. Kalau bahasa kita, asam lambung. Orang kalau asam lambungnya naik, parah. Kalau tidak segera dimuntahkan bisa nyerang jantung. Mati. Siapa matinya? Insya Allah semuanya wafat ketika sujud sholat. Amin. Nah, maka perlu dilogok. Tujuannya apa? Biar muntah. Kalau muntah biasanya nun sewu nggih, mudah-mudahan panjenengan sehat semua. Biasanya muntahannya warnanya kuning. Nah, itulah asam lambung kalau tidak dikeluarkan. Nah, walaupun puasanya apa? Batal. Tipe pertama, posone batal. Nggih, Pak nggih? Kok ini ngaji. Nomor 2.
Posone mboten batal tapi ingkang batal pahalane. Enten mboten? Maka Rasulullah bersabda, berapa banyak orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan gak batal tapi gak entuk pahala. Biasane ibu-ibu lan bapak-bapak, Ustadz, podo tambah nemen. Apa sebabnya? 3. 1, bohong. 2, ngakali. Bohong, ngakali. Ngakali itu yo bohong tapi perbuatan. Mbak, jilbabe piro? Itu 5. Saya ketahui wis. Oh, kulake durung entuk. Padahal ya wis entuk jane, batine kurang. Nah, curang apa enggak? Nimbang. Yang paling susah, paling angel nimbang dok. Nimbang apa? Wes nimbang dok tukune mek seperapat, Mbak, doke seperapat. Dikai 3 kakean, dikai 2. Lah, panjenengan sukani 3 napa kali? Lah apa mikir gak dodolan? Ini jawaban bagus. Lah apa dipikir gak melok dodolan? Sudah. Nah, curang nomor 3 apa? Rasani Ustaz Rifki jane bojone piro sih? Entek pahalamu, entek asli entek. Pahalanya dikasihkan siapa? Maka untuk saya sarankan panjenengan lek poso rasanono saya. Pahala panjenengan tak kersa mboten? Lah makanya ojo rasan karena pahala poso panjenengan dipek orang yang panjenengan rasani. Ketua PCM ente mau sambutannya tangannya dredeg nih. Ketua PCM anyaran apa-apa. Nah, itu beliau ndak tahu panjenengan rasani, atine gak loro tapi pahalane tambah. Maka penak dirasani napa penak ngerasani? Pret. Penak kabeh. Ayo, Mbak, mandi sambil sahur. Penak ngerasani napa dirasani? Pret. Penak dirasani tapi konangan ngamuk. Sampai rasanya aku labimu. Alah, kalau ngomong penak dirasani tahu alhamdulillah. Sing ngrasani dikirimi parcel buah Mbak, meneh yo. Tak kei bahan. Lek perlu pengen rasan-rasan Mbak, tak kirimi gorengan ben gayeng lek mau ngrasani aku. Saged mboten? Loh, sudah mau meninggal kok ketawa. Astagfirullah, hati-hati telepon orang tua cepet. Waktu sisa 2 jam 30 menit. Sudah. Mosok ya percaya. Santri Aisyah boarding school ora mungkin percaya. Nyawa di tangan siapa? Allah. Enggak ada yang tahu, betul mboten? Sudah. Maka jamaah nomor 3. Biar niat semangat Ramadannya gak pedot. Nomor 3, usahakan puasanya puasa seluruh anggota keluarga. Lah, saya panjenengan kira saya anggota kecamatan nah. Seluruh anggota badan meripati poso kupinge lambe kok kasar ya. Latine poso, pikirane, atine, tangan, kaki semuanya ikut puasa. Kenapa? Supaya tidak termasuk orang yang puasa tidak dapat apapun kecuali lapar dan begini. Puasa seluruh anggota begini jamaah. Panjenengan lek poso sahur mboten? Alah poso amatiran. Sahur mboten? Amatir. Kelas bulu junior. Poso kok sahur. Sudah. Nah, itu betul. Jadi puasa itu bukan masalah aku lo kuat rasa sahur. Bukan masalah itu. Masalahnya sahur itu termasuk sunnah. Termasuk apa? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ojo ditinggal. Walaupun cuma seteguk air. Bu, sing gaya ton. Aku mbak bayu. Wah, rasa sahur itu kuat. Ojo sampai maghrib, sampai jam 12 bengi kuat. Ya mesti kuat, cadangan makanan banyak. Ngelemu kiwir-kiwir. Ya. Jadi gak mangan saulan di lemaknya sih kuat kayak cadangan makanan kayak unta. Unta itu gak ngombe seminggu pendek gini aja akeh. Metu mana kelok. Menung sapa unta? Nah, maka sahur itu sunnah. Nah, maka sekarang begini.
Ketika panjenengan sahur, itu seluruh anggota badan dijak ngomong. Makan sahur. Sambil mandi tadi kan? Gak lali-lali saya, Masya Allah. Ya campur antara loro hati, ya kaget, ya bingung, ya gumun. Kok ya enek mandi sambil sahur. Lek ra pelemahan ra enek model ngene iki. Sudah. Sambil sahur, ini mata diajak ngomong. Pat mripat aku poso yo pat ojo ngrusak posoku he mri. Jangan ngomong. Jadi nanti kalau panjenengan puasa ada perempuan lewat, wong lanang. Lah kok pakai legging? Ukuran badan XXXL, leggingnya S. Nate ningali model-model ngoten niku nate ningali. Napa panjenengan pelaku nih? Terus legging S masuk ke tubuh ukuran XXXL. Jadi legging ukuran tipis tambah tipis. Legging abang ketok putih. Astagfirullahaladzim. Wes lanjut. Astagfirullah. Model begitu Pak. Dilihat boten. Dilihat. Ya pahalanya yontek. Ibu-ibu. Ada laki-laki. Perutnya six pack. Tahu six pack? Badannya. Irungnya bangir. Kayak Verrell Bramasta itu loh. Tahu? Yang sekarang anggota DPR RI itu loh. Ganteng boten? Lewat. Gak kelambian. Celonan cekak, ibu-ibu. Ditingali boten? Alah tenane. Ditingali boten? Nah itulah fungsi puasa seluruh anggota. Maka waktu sahur dijak ngomong, mabribat. Ojo ngerusak poso kupat. Kuping. Dijak ngomong, ping kuping. Ojo ngrungokne lagu tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Ojo ngrungokne lagu ping. Engkau poso kuru. Mosok Aisyah yang ngerti lagu tor monitor. Ngerti? Ayo sini nyanyi. Aisyah boarding school tor monitor ketua. Maitri mantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Astagfirullah. Lah ojo murite, lah ustati lo hafal. Astagfirullah. Ini ceramah model opo. Nah sudah. Maka kopeng dijak poso. Yang paling susah apa? Ngejak ngomong. Lisan. Bilang bi. Jong ngrasani mbok yu. Pikir omah iku ra usah. Rondo anyaran rasa mbok omongno, gare dosa mbe lambe. Encene kon awake api, umure sik enom. Tapi ojo mbok rasani yo mbe, eman posomu mbe. Nggih napa nggih? Maka dengan itu Nabi Muhammad ngomong, kalau panjenengan poso-poso diganggu sama orang, disuruh ngomong apa? Inni shaim. Aku sedang niki sanes pamer. Oh, aku poso rek. Bukan pamer, ini apa? Ini panjenengan ngandani awake dhewe ojo sampai posomu rusak gara-gara ngeladeni wong situ iki. Ngerti mboten? Nah, maka misalkan panjenengan ditantang gel, "Hei, mulemu." Ayo Bang, aku poso, Mbak. Engko ayo mari maghrib. Wah, ya malah rusak ya. Maksudnya kalau sekarang panjenengan kuat ngempet, nanti juga harus kuat Kalau puasanya seluruh anggota badan, insya Allah diterima. Dan panjenengan lihat, Ustadz, apa kaitannya dengan menyelamatkan semangat Ramadan? Kalau puasa panjenengan diterima oleh Allah, besok posone digampang nih. Kalau hari kedua diterima, hari ketiga gampang. Hari ketiga diterima, hari keempat gampang. Kalau begitu seterusnya, insya Allah posone lancar. Terakhir, nomor 4. Bagaimana Ustadz biar semangat Ramadan tidak putus di tengah jalan? Bagaimana? Biar tidak putus di tengah jalan.
Nomor 4, usahakan ibadah Ramadan panjenengan ibadahnya lahir dan batin. Fisiknya ibadah, atine tumut ibadah. Begini, contoh, kalau ibadahnya zahir dan batin, kepingin terus boten? Kepingin. Kenapa? Kalau ibadah itu zahir batin, kroso nikmati. Nggih napa nggih? Ngaji zahir batin, kroso penak. Kepingin mandek napa kepingin terus? Salat, zahirnya salat, batinnya ikut salat penak, khusyuk. Kepingin mandek napa kepingin terus? Poso ini zahir dan batin, kroso nikmati poso. Kalau kroso nikmati kepingin mandek napa kepingin terus? Terus, maka zahir batin, lahir dan batinnya ikut puasa, tujuannya supaya ibadah kroso Pak, nikah nikmat boten? Boten. Pak, nikah niku nikmat apa boten? Jujur nggih? Kepingin terus boten? Kepingin nambah boten? Aslinya ya pengen, cuma rawani ku Bang lho ya. Nah, maka sesuatu kalau terasa nikmatnya kepingin terus. Makan, lah kok pas, sambelnya tepat, iwake pas, tempene gurih, lalapane seger, segone yo anget. Makannya cukup sak piring. Kepingin nambah. Kenapa? Terasa Nah, maka kalau kepingin ibadahnya terasa nikmat, kalau nikmat kepingin terus ibadah di bulan Ramadan, ikhtiarkan zahir dan contoh ngeten. Panjenengan kalau bulan Ramadan punya target khatam Quran boten? Minimal berapa kali khatam? 1 kali. Kalau 1 kali khatam berarti sehari baca berapa juz? 1. Nah, biasanya dimulai malam pertama setelah taraweh, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alif lam mim. Mathaluhum kamathali terus maca. Setelah 10 menit awake rada krasa pegel, mripate mulai lereng. Nah, sudah. Setelah mulai capek, 1 juz berapa lembar? 10. Hitung yang sudah dibaca berapa? Sek telu. Gak terima, dikira nyelip. Pangga. Loh kalau yang dibaca 3, kalau 1 juz 10 lembar, berarti sisanya berapa? 7. Jane kan wis jelas. Gak terima, dia hitung burine. Itu. Coba, jujur. Pernah gak baca Quran model hitung-hitungan lembar? Alah model panjenengannya jelas gelek. Ora tahu, ngaji ora tahu kok. Sudah. Akhirnya gak diwaca hitung toh. Bahkan ngitungnya bukan 1 juz, 30 juz dihitung. Orang ngaji malah Saya mau tanya, ngaji model ngitung seperti itu angsal boten? Boleh, ndak dosa. Boleh. Tapi maaf, ngaji model hitungan seperti itu, ngaji zahir ndak masuk ke dalam. Akhirnya apa? Gampang kesel, gampang mandek, gak iso ajeb dan Nah coba ngajinya diresapi dalam hati. Kroso pena. Kalau kroso pena, ngaji towo gak kroso. Gila apa nggih? Pret. Ya kroso cuma rasane pena. Maka ini 4 ketika Ramadan. Nomor 1, bersyukur. Nomor 2, berdoa. Nomor 3, puasa seluruh anggota badan. Nomor 4, jangan lupa ibadahnya zahir dan penutup. Sekarang pasca. Napa pasca Ramadan? PR setelah Ramadan cuma 2. Nomor 1, istiqomah. Mampu atau tidak. Karena istiqomah itu ciri orang yang ibadahnya diterima. Dados kalau Ramadan panjenengan diterima, insya Allah ibadahnya tetap istiqomah. Mandi tetap Maka PR pertama apa? Istiqomah. PR kedua,
doa kepada Allah minta Ramadannya diterima. PR kedua apa? Doa. Ya Allah, terimalah ibadah Ramadanku. Sip, sampun nggih? Berarti sudah. Ada 3. Persiapan ilmu, atine diresiki, pasang nih niat mulai sekarang. Ketika Ramadan biar semangatnya tidak putus, 4. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa meminta semangat dan doa kepada Allah. Puasanya puasa seluruh anggota badan biar diterima. Kalau diterima insya Allah lancar. Nomor 4, ibadah apapun ikhtiarkan ibadah fisik, batinnya juga diajak ibadah. Terakhir, pasca Ramadan, PR-nya berapa Bu? 2. Untuk bapak-bapak rabi maneh. Masuk betul? Kak Blas. PR pertama harus istiqomah. PR kedua berdoa minta kepada Allah agar ibadah kita diterima. Sampun nggih, mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pas dari awal saya mulai sampai saya tutup pas 7 menit. Inilah namanya kultum, kuliah 7 menit. Nah, model begini Pak, sing greget nih yang ini. Ada orang kultum teraweh. Teraweh itu kan kultum mawon dia, mboten usah dawa. Lah kok Pak, ya Masya Allah, sampai setengah jam. Itu pun jamaah watu. Ngono iku sing ngerti, lek jamaahmu wis akeh sing watu, itu artinya ceramahmu ra penak. Ndang ngomari, ra dirungokne mbek wong, tiwasmu badir. Wis salah dawa ndek amplope padha. Gak lek ceramahmu ndek amplope dikurangi ra mungkin, apalagi ustadz nasional seperti saya. Lek 2 juta ya ra lego. Panitia mana panitia? Paham maksudnya ya? Astagfirullahaladzim. Nggak. Guyon nggih. Baik jamaah sekalian, saya mohon maaf apabila ada salah-salahnya, apabila ada kurang-kurangnya, apabila ceramah ini panjenengan anggap ceramah kok kedawan, mohon dimaafkan nggih. Dan mudah-mudahan ceramah ini insya Allah mendatangkan manfaat untuk Ramadan kita yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.